Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah saudara-saudara yang ada di lokasi masing-masing, terutama bagi setiap pengurus Masjid Jami. Di sini kami akan menjelaskan tentang struktur organisasi Dewan Kemakmuran Masjid atau yang disingkat dengan DKM. Pertama, ditulis di atas nama Masjid Jami, kemudian desa, lalu kecamatan. Di bawahnya yaitu pertama penasehat, ada penasehat 1, ada penasehat 2, ada penasehat 3, kalaupun mungkin itu dibutuhkan. Penasehat terdiri dari ketua MUI ataupun siapa saja yang disebut dengan tokoh masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, pembina, termasuk jajaran dari aparat pemerintahan, apakah itu Bapak Kepala Desa ataupun Bapak Kadus dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga, ketua. Di situ ditulis ketua, kemudian di bawahnya wakil ketua, terus di bagian kirinya ke bawah sekretaris, kemudian wakil sekretaris, dan di sebelah kanannya di sini sejajar dengan sekretaris yaitu kolom bendahara, kemudian wakil bendahara. Nah, baru di situ ditulis bidang-bidangnya. Bidang-bidangnya itu terdiri dari 3. Yang pertama, bidang idaroh yang berlaku atau ditulis sebagai koordinatornya. Bidang idaroh itu siapa namanya. Kemudian yang kedua, bidang imaroh, sama siapa koordinatornya. Yang ketiga, bidang riayah, sama di situ juga siapa ditulis namanya. Bidang idaroh terdiri dari seksi perencanaan dan usaha. Ada 1, ada 2, ada 3, tergantung berapa yang dibutuhkan. Mau 1, mau 2, mau 3 juga nggak masalah. Kemudian di bawahnya seksi administrasi dan organisasi, sama ada berapa, mau ditulis 1, 2, 3 boleh. Yang ketiga itu ada seksi dokumentasi dan publikasi. Nah, kita jelaskan dulu apa yang dimaksud dengan idaroh. Idaroh itu adalah keorganisasian yang mengurus tentang keorganisasian, sehingga di bawahnya ada bagian-bagian yaitu seksi perencanaan dan usaha. Jadi setiap DKM itu harus mempunyai perencanaan, baik itu bulanan ataupun tahunan, sehingga kegiatan benar-benar terorganisir. Yang kedua yaitu administrasi. Di samping itu juga bahwa DKM itu harus mempunyai administrasi, orientasi, dan organisasi yang lainnya. Jadi untuk administrasi, untuk pemasukan, pengeluaran, dan juga yang lainnya harus dicatat betul-betul, harus rapi. Yang ketiganya seksi dokumentasi. Di samping
perencanaan, administrasi juga harus ada dokumentasi dan publikasi. Apa saja dokumen yang dimiliki oleh DKM pengurus masjid. Nah, kemudian yang kedua tentang imaroh. Imaroh ini yang berfungsi untuk memakmurkan masjid. Jadi bukan hanya masjid sebetulnya yang harus makmur, jamaah juga harus makmur. Tapi salah satunya, manakala masjid sudah makmur, maka jamaah juga harus makmur. Sebab itu tujuan utama dari DKM memakmurkan masjid dan memakmurkan masyarakat ataupun jamaah. Di situ ada seksinya, seksi imaroh, yaitu yang pertama seksi ibadah dan dakwah. Jadi harus dicatat siapa yang akan menjadi seksi ibadah, seksi dakwah juga. Seterusnya seksi pendidikan dan kesehatan. Di bawahnya ada juga seksi PHBI, yaitu Panitia Hari Besar Islam, dan seksi sosial. Tentunya PHBI dan seksi sosial itu sangat erat, makanya di situ di bawah ditulis seksi PHBI dan sosial. Itu tergantung bagaimana kebutuhan, setidaknya 2 orang di situ harus ada. 1 pun juga boleh kalau memang memungkinkan. Yang ketiganya yaitu bidang riayah. Riayah ini artinya untuk pemeliharaan masjid. Jadi pertama koordinatornya siapa, yang berlaku sebagai ketua, dan di bawahnya ada seksi keamanan dan ketertiban. Tentunya di masjid juga dibutuhkan seorang yang mengurus tentang keamanan dan ketertiban bagi masjid dan juga bagi jamaah masjid. Yang keduanya seksi pemeliharaan dan perlengkapan. Yang ketiga kemudian seksi kebersihan dan lingkungan sosial. Juga ada seksi kebersihan dan lingkungan sosial. Ulangi, seksi riayah ataupun bagian riayah. Yang pertama seksi keamanan dan ketertiban, yang kedua seksi pemeliharaan dan kelengkapan atau perlengkapan, yang ketiga seksi kebersihan dan lingkungan masjid. Nah, itu di bawahnya anggota atau jamaah masjid. Kemudian ada unsur di bawahnya organisasi lain, yaitu ditulis Majelis Taklim, kemudian UPJ, dan kemudian remaja masjid. Nah, kemudian di bawahnya di situ ada, ini udah pelaturan sesuai dengan pelaturan bupati. Maka di sini DKM untuk Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukabumi yang ditandatangani oleh Ketua DMI Kabupaten Sukabumi. Kemudian untuk mengetahui di sini ketua Dewan Pembina Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sukabumi, yaitu Bupati Sukabumi, dan yang ketiga yang menandatangani dalam struktur ini adalah Ketua Dewan Masjid Indonesia tingkat kecamatan. Ketua DMI Kabupaten, Bupati Kabupaten Sukabumi, dan Ketua DMI Kecamatan. Ini sama untuk menyeragamkan struktur DKM di Kabupaten Sukabumi. Ini sudah diketahui oleh Bupati Kabupaten Sukabumi. Demikian, hanya sekedar informasi tentang struktur organisasi Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Nah, sudah jelas? Paham? Selamat beraktivitas. Semoga berada selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.